Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B angkatan 68 Laser CPNS 2026 akan mempresentasikan tantangan kelompok di agenda 3 ini dengan tema Kota Layak Huni Kelas Dunia. Judul yang kami bawa adalah efektivitas pemilahan sampah rumah tangga di DKI Jakarta. Presentasi ini disusun oleh kelompok 2B, terdiri dari Mbak Bella, Mbak Elsa, Mas April, Mas Irza, dan saya Zaki. Tiga isu yang kami sorot. Yang pertama adalah rendahnya tingkat partisipasi dan kepatuhan compliance masyarakat dalam pemilahan sampah rumah tangga. Lalu ada kesenjangan indeks kebahagiaan dan fasilitas antara daratan Jakarta dan Kepulauan Seribu. Dan yang ketiga adalah ketidakseimbangan kualitas lingkungan dan infrastruktur antar wilayah. Tiga isu tersebut kami analisa dengan metode APKL. Yang setelah kami analisa, maka isu dengan nilai tertinggi ada pada rendahnya tingkat partisipasi dan kepatuhan atau compliance masyarakat dalam pemilahan sampah rumah tangga dengan nilai di masing-masing komponen setara 5 dengan total nilai 20 dan ranking 1. Oke, seperti bisa kita lihat, ini adalah analisis Fishbone terkait isu penumpukan sampah di DKI Jakarta, yaitu terdapat 6 faktor penyebab. Yang pertama dari sisi material dan mesin, kita menghadapi tingginya penggunaan plastik dan terbatasnya armada. Dari sisi metode dan money, program 3R belum berjalan maksimal di tengah tingginya biaya operasional. Lingkungan kita juga semakin krisis lahan untuk TPA. Namun, akar masalah yang paling fundamental ada pada faktor manusia, yaitu tingginya pola hidup konsumtif dan rendahnya kesadaran warga dalam mengelola sampah dari rumah. Oke, next mas. Next mas Zaki. Oke, siap. Oke, kemudian untuk selanjutnya itu untuk menentukan prioritas penyelesaian, saya menapis penyebab-penyebab tersebut menggunakan matriks USG. Berikut ini hasilnya, bisa kita lihat bersama bahwa isu rendahnya edukasi dan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah menempati peringkat pertama dengan skor tertinggi yaitu 15. Isu ini mendapat nilai maksimal dalam indikator urgensi, seriousness, dan growth karena sangat mendesak ditangani. Hal tersebut berdampak langsung terhadap kapasitas TPST Bantar Gebang dan akan makin memburuk seiring pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, fokus gagasan aktualisasi kita ke depan akan berpusat pada penyelesaian isu prioritas ini. Lanjut, berikut ada 3 dampak masalah utama yang berhasil kita analisis. Yang pertama yaitu tanpa edukasi pemilahan, sampah organik akan terus mengkontaminasi anorganik sehingga teknologi pengolahan gagal dan material sudah tidak berulang. Kemudian adanya minimnya edukasi membuat warga yang membuang sampah ke sungai, menyumbat drainase dan memicu banjir. Yang ketiga, tanpa edukasi untuk mengurangi sampah di rumah, beban TPA akan terus melampaui kapasitas dan menyebabkan penumpukan sampah liar di pemukiman. Lanjut. Berikut adalah identifikasi solusi. Yang pertama, ada jangka pendek, yaitu adanya gerakan pilah sampah wajib, optimalisasi bank sampah, dan TPS 3R, dan pemanfaatan teknologi RDF atau Refuse Derived Fuel. Kemudian ada jangka menengah, yaitu percepatan pembangunan fasilitas, pengolahan modern, dan digitalisasi logistik sampah. Kemudian jangka panjangnya adanya penerapan ekonomi sirkular dan edukasi literasi lingkungan di RT RW maupun di lingkungan sekolah. Yaitu penentuan solusi metode MC Menara. Di sini kita membuat 3 isunya, yaitu membuat SOP tentang sistem pemilihan sampah di seluruh wilayah agar data yang terkumpul seragam dan mudah diolah. Yang kedua, pemberian edukasi tentang pemilahan, pengelolaan, dan pemanfaatan sampah dengan benar. Yang ketiga, penguatan bank sampah dan pemilahan di RT atau RW. Yang mendapatkan ranking paling besar yaitu ada di nomor 2, yaitu pemberian edukasi tentang pemilahan, pengelolaan, dan pemanfaatan sampah dengan benar. Next. Selanjutnya ada kaitan gagasan utama dengan manajemen ASN dan smart ASN. Yang manajemen ASN yaitu ada perencana kebijakan publik. Fokus utamanya adalah merumuskan regulasi, mendesain strategi, dan menyusun grand design sistem pemilahan sampah yang berbasis data. Ini mencakup perencanaan infrastruktur, penyusunan anggaran, dan pembuatan standar operasional prosedur pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga hingga pembuangan akhir. Perencanaan harus memastikan program yang dibuat solutif, rasional, dan terukur sebelum diluncurkan ke publik. Yang kedua ada pelaksana kebijakan publik. Dalam peran ini, ASN bertindak sebagai eksekutor di lapangan yang mengimplementasikan rancangan kebijakan tersebut agar berdampak langsung. Tugasnya meliputi pelaksanaan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat terkait memilah sampah, mendistribusikan fasilitas sampah, dan berkoordinasi secara teknis dengan aparatur wilayah, kecamatan, kelurahan, hingga RT atau RW. Pelaksanaan harus memastikan pelayanan publik berjalan prima dan inklusif. Selanjutnya, pengawasan kebijakan publik. Dalam proses penyebaran informasi, kami turut mengawasi agar konten yang disampaikan ke masyarakat tetap akurat, bebas hoaks, dan sesuai dengan standar etika profesi. Sebagai pengawas, tugasnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perjalanannya kebijakan di lapangan. Ini termasuk memantau tingkat kepatuhan masyarakat, mengaudit penurunan volume sampah yang masuk ke TPS Bantar Gebang, serta mengawasi kinerja petugas operasional di lapangan untuk mencegah maladministrasi atau penyelewengan SOP. Yang kedua adalah Smart ASN. Pertama, digitalisasi skill. Kemampuan teknik ASN dalam menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem operasi digital dalam isu pengelolaan sampah, digital skill diwujudkan melalui kemampuan pengoperasian sistem informasi manajemen persampahan, memanfaatkan analisis data atau big data untuk memetakan demografi wilayah dengan tingkat partisipasi terendah, atau menggunakan platform digital untuk pencatatan tonnase sampah secara real time. Next.
Yang kedua, digital culture. Kemampuan untuk membangun kebiasaan dan budaya kerja yang adaptif terhadap teknologi sekaligus menyebarkan nilai-nilai positif di ruang digital. Praktiknya berupa transformasi cara kerja pemerintah menjadi lebih paperless dan terintegrasi, serta kemampuan ASN untuk menggerakkan kampanye eco-friendly secara masif dan berkelanjutan melalui media sosial institusi. Yang ketiga, digital ethnic. Ini berkaitan dengan pedoman berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital sesuai dengan etika. Ketika memberikan layanan pengaduan sampah secara online atau merespon keluhan warga di media sosial, ASN wajib berkomunikasi dengan empati, sopan santun, dan profesional. Selain itu, ASN harus menjaga privasi data pelapor dan memastikan informasi terkait kebijakan persampahan yang disebarkan adalah valid atau anti-hoax. Terima kasih, pergi sama Wayan lalu ketemu asik. Sekian dan terima kasih dari kami Angkatan 68 Kelompok 20.